Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini akan saya sampaikan materi muamalah, materi pendidikan agama Islam kelas 11. Islam itu terdapat akidah, terdapat syariah, dan juga akhlak, ya. Masih ingat materi kelas 10 akidah? Isi daripada akidah yaitu tentang keimanan, iman, ya. Ada akidah, iman, rukun iman, itu juga bagian daripada akidah. Terus syariah, ya, syariah di sini dibagi dua, ada ibadah dan juga muamalah, atau bisa dijelaskan ibadah mahdoh dan ibadah gharu mahdoh, ya. Ibadah mahdoh berarti sholat, zakat, puasa, haji. Ibadah gharu mahdoh ini bisa masuk dalam muamalah. Yang ketiga, Islam itu juga terdapat akhlak, ya. Adab itu bagian daripada akhlak, ya, tata krama. Muamalah di sini ada hukum pidana, perdata, ya, isi daripada muamalah, dan ekonomi dan finansial, dan yang ketiga adalah politik. Pada muamalah adalah sistem terbaik ciptaan Allah yang harus diikuti, ya. Ciptaan Allah yang harus diikuti. Di dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, summa ja'alnaka 'alan nas, summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Kemudian kami menjadikan bagi kamu suatu syariah, maka ikutilah syariah itu, jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang memahami syariah. Jadi di dalam Islam itu sangat tersistem, ya, sangat tidak, hukum itu bukan karena atas hawa nafsu, ya, bukan karena dorongan daripada suka dari hati, bukan dorongan karena adanya suka dan tidak suka. Jadi syariat itu memang dibentuk karena memang dari Allah. Fikih adalah pengetahuan atau pemahaman tentang hukum-hukum syara yang berhubungan dengan amaliyah manusia berdasarkan atas dalil-dalil yang jelas dan terperinci. Nah, jadi kita sering sekali mendengar kata fikih. Fikih itu apa toh? Fikih adalah segala pengetahuan hukum syariat, ya, yang berhubungan dengan amaliyah atau tindakan, ya, dengan tindakan seseorang, itu bagian dari fikih. Jenis-jenis fikih, ya, jenis-jenis fikih: ibadah, muamalah, munakahah, siasah, jinayah, itu bagian dari fikih, ya. Ibadah kita sholat, terus zakat, haji, itu masuk dalam kategori ibadah, berarti dikategorikan dalam fikih. Muamalah, ya, nanti ada jual beli, terus ada qirot, ada mudharabah, dan lain-lain, nanti akan dijelaskan di belakang. Munakahat, ya, pernikahan, itu juga bagian dari fikih. Siasah atau hukum-hukum Islam, itu juga bagian daripada fikih. Jinayah dan lain-lain. Hubungan syariah dan fikih. Syariah adalah ajaran, prinsip, dan hukum dari Allah dan Rasul, atau dasar-dasar pokok agama Islam yang bersumber dari Allah dan Rasul. Itu syariat, ya. Jadi kalau pengertian syariat itu hubungannya dengan ajaran dan prinsip dan hukum, ya, yang dari Allah, seperti hukum dari Allah berarti Al-Quran, dari Nabi berarti
hadis itu adalah syariat. Fikih adalah hukum aplikatif ibadah dan muamalah berdasarkan hukum Allah dan Rasul. Nah, fikih itu adalah aplikasinya, ya, aplikasi dari pengambilan hukum syariat. Prakteknya itu adalah fikih. Syariah lebih luas dan komprehensif. Fikih buah kajian manusia sebagai implementasi dari syariah. Nah, kalau syariat itu lebih luas karena dan fikih itu buah kajian manusia sebagai implementasi dari syariat. Jadi fikih adalah kajian-kajian yang dihasilkan dari pemahaman yang didapat dari syariat, yang didapat dari Al-Quran ataupun hadis. Nah, kajian-kajian yang didapatkan, yang dihasilkan itu, nah, akhirnya diaplikasikan atau diimplementasikan, itu maka disebut fikih. Pengertian muamalah menurut etimologi. Muamalah berasal dari kata muamalatun, fu'alatun, ya, muamalatun. Bentuk masdar dari amala yu'amilu muamalatan. Ya, ini adalah tasrifan. Ini mauzun dari wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Amala yu'amilu muamalatan, yang artinya saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Pengertian muamalah menurut istilah, ya. Di muamalah menurut istilah ada pengertian sempit dan pengertian luas. Pengertian sempit menurut Hudhoribi yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya. Nah, ini menurut Hudhoribi. Sedangkan menurut Rosid Ridho, tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan. Pengertian muamalah secara sempit menurut Dr. Mustafa Ahmad Zarko, hukum tentang perbuatan manusia yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, ya. Nah, sedangkan pengertian muamalah secara luas menurut Imam Syafi'i yaitu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang didapatkan dari dalil-dalil terperinci. Jadi proses menggali hukum syara', yang menggali hukum syara' yang sifatnya adalah hukum-hukum yang aplikatif, hukum yang amaliyah, yang sumbernya adalah dari Al-Quran dan hadis yang didapatkan dari dalil-dalil terperinci. Menurut Yusuf Musa, peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Ini pendapat dari para ahli, ya, dari tokoh Islam. Sedangkan menurut Dr. Abdul Sattar Fathullah Said dalam muamalah fil Islam, yaitu muamalatun hiya al-ahkam al-muta'alliqah bi tasrifatin nas fi syu'unihim ad-dunyawiyah ka kamil bai' war rohni wat tijarah wal mizrar wal mazari'ati wasun'ati wal ijarah wasyirkah wal madharabah wan nikah war radha wat talaq wal iddah wal hibah wal hadiyah wal muwarad wal wasiyah wal harb wasulh. Menurut Abdul Sattar di dalam kitabnya Muamalah fil Islam, muamalah adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan proses transaksi atau proses hubungan manusia dengan yang lain, ya, hubungan antara manusia, ya, yang bersifat dunia seperti jual beli, terus akad rohon itu akad gaden, ya, pegaden, ya, terus atau simpan pinjam, ya. Wat tijarah adalah
perdagangan, terus muzaro'ah, musun'ah, ijaroh, dan lain-lain. Fikih muamalah ya, ini menurut Abdul Sattar lagi, ialah hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi manusia mengenai jual beli, gadai, perdagangan, pertanian, sewa menyewa, perkongsian, perkawinan, penyusuan, tolak, iddah, hibah dan hadiah, wasiat, warisan, perang, dan masalah damai. Ini menurut Dr. Abdul Sattar. Dalam konteks muamalah makna luas, Ibnu Abidin bagi muamalah kepada 5 bidang ya. Muawadoh maliyah, hukum kebendaan ya. Terus munakahat, hukum perkawinan, muhasanat, hukum acara, amanah dan ariyah, pinjaman, dirkah. Akan tapi dalam kajian muamalah kita pengertian luas ini tidak kita gunakan. Kesimpulannya, pengertian muamalah secara luas adalah aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda. Muamalah ialah aturan tentang kegiatan ekonomi manusia. Nah, perbedaan pengertian muamalah dalam arti sempit dan luas adalah dalam cakupan pengertian luas mencakup munakahat, warisan, politik, pidana, sedangkan dalam makna sempit cakupannya hanya tentang ekonomi ya, yang bahasa Arabnya iktisodia. Fikih muamalah. Fikih muamalah berisi apa saja? Yang pertama, hukum antara satu pribadi dengan yang lain, hukum antara negara dengan negara lain, hukum antara pribadi dengan negara. Pembagian muamalah. Yang pertama, muamalah al-madiyah, muamalah yang mengkaji objeknya atau bendanya sehingga kajiannya bersifat kebendaan, seperti apakah benda itu halal, haram, subhat, mengandung manfaat atau mudarat. Keharusan membeli benda halal misalnya dimaksudkan untuk mencari ridho Allah. Nah, ini kalau kajian muamalah madiyah itu kaitannya bendanya, benda itu halal atau haram, subhat, najis atau tidak. Itu nanti ini bagian muamalah al-madiyah, pembahasannya di al-muamalah al-madiyah. Yang kedua, al-muamalah al-adabiyah, muamalah yang mengkaji subjeknya seperti ijab kabul ya, ucapannya, penipuan, ada unsur penipuan atau tidak, terus kerelaan ya, keikhlasan dari kedua belah pihak, dusta, ada unsur dusta atau tidak, sumpah palsu, dan persoalan yang berkaitan dengan etika bisnis ya. Ini adalah pembahasan muamalah adabiyah. Ruang lingkup fikih muamalah ya, ini di sini ada banyak. Yang pertama harta dan ukut ya, buyu tentang jual beli, ar-rohan tentang pegadaian, hiwala pengalihan hutang, as-sulhu perdamaian bisnis, ad-doman jaminan asuransi, syirka, wakala, wadi'ah, ariyah, sampai ke yang terakhir baitul mal. Ini adalah fikih muamalah ya. Sekian banyak Islam mengatur, menjelaskan tentang proses-proses hubungan manusia dengan manusia lain dalam menjalani kehidupannya. Jadi Islam sangatlah memperhatikan proses-proses kehidupan manusia. Oke, anak-anak, nanti misalkan ada materi dari nomor 1 ke 41 ini yang isi dari muamalah ini ada yang belum paham, bisa ditanyakan di grup WA. Ruang lingkup di era modern. Muamalah di era modern isinya adalah perbankan, asuransi, pasar modal, obligasi, reksadana, koperasi, pegadaian,
MLM syariah, fungsi uang, atau yang dikenal dengan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan lain-lain. Maslahat sebagai prinsip muamalah. Jadi maslahah maksudnya adalah muamalah adalah aturan syariat tentang hubungan sosial di antara manusia. Hubungan muamalah memberikan perhatian sangat besar terhadap kemaslahatan manusia, dan makosid syariahnya bisa ditemukan akal manusia. Kenapa Islam mengatur ini? Karena ada maslahatnya, ada sisi baiknya, ya, untuk mengatur bagaimana sistem kehidupan itu tertata dengan rapi. Dalam muamalah dijelaskan secara luas ilat, rahasia, dan tujuan kemaslahatan suatu hukum muamalah. Jadi ketentuan-ketentuan hukum-hukum muamalah yang di awal tadi itu ada tujuan atau ada alasan kenapa syariat menjelaskannya, menentukan real-realnya atau menentukan garis-garisnya, ya, membuat aturan-aturannya. Karena apa? Karena supaya manusia menjalankan dalam kehidupan itu secara tertib dan baik, ya. Jadi ini mengandung indikasi agar manusia memperhatikan kemaslahatan dalam bidang muamalah dan tidak hanya berpegang pada tuntutan teks semata, karena mungkin suatu teks ditetapkan berdasarkan kemaslahatan tertentu, kondisi, adat, waktu, dan tempat tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam muamalah, ya, ketika tidak ada hukum yang mengharamkan secara jelas, secara nas, ya, secara tekstual tidak dijelaskan oleh Al-Quran maupun hadis, maka diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Perbedaan prinsip ibadah dan muamalah. Ini perbedaannya diperhatikan anak-anak. Ibadah bersifat tetap, ya, sabitatun, tetap. Kalau muamalah bersifat elastis, ya, menyesuaikan perkembangan, menyesuaikan waktu dan tempat. Yang kedua, tidak bisa berkembang. Ibadah itu tidak bisa berkembang. Kalau muamalah dapat berkembang sesuai dengan zaman dan tempat. Ya, yang ketiga, ibadah bersifat khusus eksklusif. Muamalah bersifat universal, ya, dan inklusif. Ya. Keempat, ibadah nas lebih terinci. Ya, ibadah itu jelas, sholat, puasa, zakat, haji itu jelas dalilnya, tafsilnya secara rinci, sore. Sedangkan muamalah nas-nasnya umum, general, maksudnya masih multi tafsir, bisa ditafsiri. Ini muamalah. Untuk ibadah yang kelima, peluang ijtihad sempit. Kalau ibadah untuk diijtihadi, ya, anak-anak masih ingat materi kelas 10 tentang ijtihad, yaitu penggalian suatu hukum Islam, ya, proses penggalian hukum Islam, ya, kaitannya dengan ibadah. Peluang ijtihadnya itu sangat sedikit sekali, karena kebanyakan dalil tentang ibadah itu sudah jelas, ya. Karena kaitannya dengan ijtihad itu adalah dalil-dalil yang masih umum. Nah, sedangkan muamalah peluang ijtihadnya luas karena dalil-dalilnya umum, general, ya. Kaidah ibadah dan muamalah. Di dalam fikih itu ada kaidah fikihnya. Ya, di sini dijelaskan al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yatulla ad-dalil ala ibahatiha. Pada dasarnya dalam ibadah adalah haram kecuali ada dalil yang membolehkannya. Ini bedakan, ya, antara ibadah dan muamalah. Ibadah, ya, apapun bentuk ibadahnya itu adalah, ya, pada dasarnya dalam ibadah adalah haram. Ya, jadi kalian tidak boleh melakukan ibadah apapun kecuali ada dalilnya. Ini ibadah, ya, masalah ibadah mahdo maksudnya. Al aslu, nah, sedangkan di dalam muamalah, al aslu fil muamalah al-ibahah hatta yatulla ad-dalil ala tahrimiha. Apapun bentuk
muamalah, ya proses transaksi apapun itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, ini kebalikan, kalau muamalah itu kebalikan dari ibadah. Jadi kalau muamalah memperbolehkan bentuk transaksi apapun selama tidak ada dalil yang melarangnya, sedangkan ibadah tidak. Ibadah selama tidak ada dalil tidak boleh melakukan ibadah, ya misalkan sholat tidak ada dalilnya sholat zuhur 5 rakaat, ya karena dalilnya sholat zuhur adalah 4 rakaat, maka haram hukumnya, atau tidak diperbolehkan sholat zuhur 5 rakaat. Konsep dasar fikih muamalah, ya hukum asal dalam muamalah adalah mubah atau diperbolehkan. Konsep fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan, menetapkan harga yang kompetitif, meningkatkan intervensi yang dilarang, menghindari eksploitasi, ya. Jadi konsep-konsep dasar muamalah itu sangat memperhatikan kemaslahatan manusia, ya. Selanjutnya memberikan kelenturan dan toleransi, jujur dan amanah. Ya, silakan kalian pikir sambil dipahami, sambil dicermati, diangan-angan dan dibandingkan, ya. Kenapa Islam mengatur tentang transaksi, ya tentunya untuk kemaslahatan umat. Prinsip muamalah boleh segalanya bentuk usaha apapun, haram segalanya kezaliman dengan memakan harta secara batil seperti riba, ghosab, korupsi, monopoli, penimbunan, ya. Jujur dan saling menasihati, asas manfaat yang diakui syara dalam setiap akad, tidak ada penipuan dan manipulasi, maghrib atau masyir, horor dan riba, tidak melalaikan dan meninggalkan kewajiban atau bertentangan dengan manhaj Allah, asas akuntabilitas. Nah, sumber-sumber hukum muamalah apa saja? Sumbernya tentunya adalah Al-Quran, hadis, ya. Al-Quran dan hadis. Di sini disebutkan ada nas, ya. Al-Quran dan hadis berarti nas, atau nas itu adalah ketetapan yang pasti. Sumber hukum fikih muamalah maliyah primer dan sekunder. Di sini ada ijtihad, ya. Ijtihad itu ada ijma, ya. Diingat-ingat materi kelas 10. Ijma adalah kesepakatan para ulama, ya. Ijtihad itu tadi apa? Ijtihad adalah proses penggalian hukum Islam. Jadi ketika di dalam al-hadis, dari dalam Al-Quran ataupun al-hadis, hukumnya masih belum jelas, maksudnya masih belum terperinci, masih umum, atau masih ada peluang untuk diijtihadi, ditafsiri, maka boleh dikembangkan, boleh diijtihadi, ya. Baik itu ijma, qiyas, istihsan, istisna, ataupun memandang ijtihad secara uruf. Sumber hukum fikih muamalah, ya. Yang sumber pertama tentunya adalah Al-Quran, hukum rinci yang mendasar, hukum yang bersifat umum, nilai-nilai ekonomi. Terus sumber hukum yang kedua adalah hadis, ya. Hadis Nabi, kerincian dalam Al-Quran, as-sunnah, ijtihad, ya. Yang selanjutnya adalah qiyas. Qiyas maksudnya apa? Qiyas adalah menyamakan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis, disamakan dengan hukum yang baru, ya, yang sekiranya sama dalam sisi alasan atau ilatnya, ya. Kenapa? Misalkan di dalam hukum baru sama dengan hukum yang terdapat di as-sunnah ataupun hadis. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama, baik kesepakatan wilayah ataupun kesepakatan fikih internasional. Ini baik anak-anak,
cukup sampai sini materi yang Fahmi sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup WA. Semoga video pada kali ini bisa bermanfaat. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah kita pelajari pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.